Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya sebagai perkenalkan, nama saya Wasi Ada Rujatun, salah satu dosen pengampu di mata kuliah statistik. Di sini saya akan menjelaskan untuk kontrak belajar terlebih dahulu sebelum selanjutnya kita akan membahas materi pertama kita. Untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah statistik yang nanti diampu oleh mahasiswa semester 5. Untuk bobotnya adalah 3 SKS. Untuk kontrak belajarnya UTS 25%, UAS 25%, kehadiran 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 25%. Namun kontrak belajar ini masih bisa berubah karena nanti kita bisa ketemu di kelas dan kita bisa berdiskusi untuk kesepakatan kedua belah pihak. Oke? Untuk mata kuliah statistik sendiri, untuk deskripsi mata kuliah adalah materi ajar yang disampaikan meliputi pengajaran data dengan Microsoft Excel dan belajar Microsoft SPSS untuk gimana nantinya teman-teman bakal mengolah data untuk tugas akhir. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mampu menjelaskan penerapan ilmu statistik, memahami data kuantitatif ataupun kualitatif. Terus capaian pembelajaran prodi program studi ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah statistik, mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan kegunaan dan penerapan statistik beserta permasalahan yang dihadapi serta mampu memberikan contoh data yang dapat diolah menggunakan ilmu statistik. Pertemuan pertama ini selain tadi ada kontrak belajar, saya akan menjelaskan untuk pengantar, yaitu yang pertama pemahaman statistik dan aplikasinya, pengenalan software SPSS, tata cara perkuliahan dan tugas serta evaluasi yang nanti kita diskusiin di kelas. Statistik sendiri adalah suatu kumpulan angka yang tersusun dari suatu angka yang berhubung atau menggambarkan suatu persoalan yang biasanya dijabarkan dalam bentuk diagram atau grafik. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, dan interpretasi data. Jenisnya ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Untuk data atau kriteria-kriteria data itu ada 5, ada objektif, representatif, skala kesalahan baku atau standar error, tepat waktu, terus relevan. Nanti kita jabarin lebih lanjut pas di kelas. Untuk jenis-jenis datanya sendiri ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman untuk belajar statistik nanti, yaitu ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk atau angka tetap dalam bentuk kategori, klasifikasi atau kriteria. Terus data kuantitatif atau data dalam bentuk angka, jadi nanti teman-teman bisa nyebar kuesioner terus nanti untuk dapetin datanya dari situ. Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi, dan data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Dan ada data primer dan data sekunder. Data primer itu bisa dari hasil kita mengumpulkan data sekunder bisa dari berita atau dari pemerintah yang udah mengumpulkan data tersebut. Terus ada beberapa cara pengumpulannya, ada cross section dan time series. Nah, di sini ada kegunaan statistik. Jadi fungsinya statistik itu buat apa sih gitu kan? Ya, yang pertama adalah membantu dalam mengidentifikasi dan menjabarkan dan memahami data, membantu dalam upaya pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu menangani suatu perubahan. Jadi adanya cross section itu ada sebuah fenomena baru yang mau kita lihat nih. Contoh kayak sekarang trennya tuh dalam media sosial, terus seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi oleh internet atau udah main media sosial. Itu kita bisa melihat dan mengolah datanya. Terus ada variabel-variabel, yaitu variabel ukuran nominal, ada ordinal, ada internal, dan rasio. Terus untuk sedikit saja saya ingin menampilkan SPSS yang nanti bakal teman-teman ketemu setiap hari kalau di mata kuliah statistik. SPSS sendiri itu merupakan paket statistik untuk ilmu-ilmu sosial, akan tetapi SPSS banyak juga digunakan untuk bidang lain yang membutuhkan statistik atau pengolahan data. Gambarannya kalau nanti teman-teman buka software ini, itu bisa panduannya udah ada di PowerPoint ini. Nanti PowerPoint ini bisa di-share juga. Terus untuk aplikasinya ada SPSS tuh ada
SPSS 2014, 2016 dan yang terbaru 2021. Gambarannya seperti ini, nanti softwarenya untuk tampilan awalnya. Terus di dalamnya ini untuk bagian tampilan umum SPSS dari Windows gitu. Terima kasih, sekian untuk podcast pertama kita. Nanti kita bisa ketemu di kelas. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.